selamat datang kembali di channel Tetina Dap Dap Nadi. Nah, kali ini kita lagi mau pembuatan plafon rumah ya. Nah, ini lagi proses pengetaman papan yang untuk plafonnya ya. Sekaligus ini di pelitur, kita pakai pelitur aja, nggak pakai cat yang biasa gitu. Nah, ini pengerjaan pengetamannya di belakang rumah. Nah, kalau belakang rumah itu kan masih ada kebun karetnya yang punya orang dan kita bisa beraktivitas di belakang itu. Yang penting kita bersihkan aja gitu. Nah, ini papan yang sudah selesai dan ini sudah siap untuk dipasang papannya, tapi ini baru setengahnya aja. Makanya yang setengahnya lagi masih dikerjakan gitu. Nah, sambil nonton videonya, saya mau bercerita sedikit tentang rumah kami ini. Nah, awalnya rumah ini dulu dibangun, bukan dibangunnya ya, kalau dibangunnya itu nggak tahu ya sekitar tahun berapa, cuman mulai untuk proses pembangunan rumah ini kami mulai dari tahun 2015, mulai dari pesan batu, lalu kami cicil lagi untuk bikin pondasi, lalu cicil lagi cetak bata gitu, seperti itu prosesnya. Jadi pas selesainya itu, bukan selesainya sih ya, kalau selesainya ya ini baru selesai gitu, baru selesai full gitu. Nah, tapi kalau mulai bisa ditempati itu dulu sekitar tahun 2018. Nah, 2018 sekitar bulan 2 baru kita bisa pindah ke rumah ini gitu. Nah, tapi dulu kondisinya rumah ini tuh belum ada sekitar 80% jadi gitu. Jadi kita masih tinggal di rumah ini dulu dalam kondisi yang dindingnya itu belum diplester gitu. Nah, yang diplester dulu itu hanya bagian kamar utama. Jadi saat kita dulu pindah itu lantainya juga masih lantai cor, belum di keramik, makanya dulu masih pakai karpet gitu. Lalu setelah tinggal di rumah ini baru kita mulai cicil untuk pengerjaannya, karena dulu kan sebelum tinggal ke sini kan, sebelum pindah ke rumah ini kita kan sewa rumah gitu kan. Nah, sewa rumahnya itu sekitar 800.000 satu bulan. Jadi setelah pindah ke rumah ini, uang yang untuk sewa rumah itu kita alihkan untuk ke pembangunan rumah ini. Jadi setiap kali ada uang sedikit kita cicil gitu. Jadi nggak langsung misalnya ada uang langsung bikin dapur sama keramik, enggak, kita cicil dulu. Mana yang agak ringan itu yang kita kerjakan duluan gitu. Hingga akhirnya sekarang di tahun 2022 rumah ini bisa terlihat lebih nyaman lah sudah ya, karena sudah di keramik dan ini juga sudah di plafon gitu. Terus dinding kiri kanannya juga sudah diplester, jadi lebih nyaman sudah rasanya gitu. Nah, terus untuk luas tanahnya ini sendiri, kalau untuk tanahnya itu 10 kali 18 gitu. Nah, sebenarnya dulu awalnya 10-20, tapi karena dipotong 2 meter untuk jalan yang di depan rumah itu kan, jadi setiap masing-masing kaplingan tuh dipotong 2 meter gitu untuk jalan di depan rumah gitu kan. Nah, jadi sisanya 10-18 gitu. Nah, terus kalau untuk luas bangunannya sendiri ini bukaannya 9 meter, bukaannya 9 meter, panjangnya ke belakang itu 12 meter gitu. Nah, tapi kalau yang di bagian dapur itu dia lebarnya itu 9 meter karena dapurnya kan bentuk L seperti itu ya gitu. Nah, jadi dulu ada yang tanya kenapa
pasang keramik duluan sebelum plafon. Nggak takut kan nanti kalau misalnya ada yang jatuh-jatuh gitu kan, atau tukangnya kurang teliti gitu kan. Nah, terus, nah ini hasilnya gitu kan. Setelah kita mulai pasang, eh, kebetulan sebelum kita pasang ini tukangnya kan sudah pasang duluan di rumahnya dan kondisi rumahnya pun seperti itu, pasang keramik duluan baru plafon gitu. Jadi kita udah percaya sama tukangnya karena tukangnya juga bukan orang lain, masih keluarga kita sendiri. Dan mulai dari awal pembangunan rumah ini pun yang ngerjakan itu ya kakak itu sendiri gitu, nggak pakai tukang yang lain. Kita nggak berani kalau mau kasih ke yang lain gitu, jadi nggak lepas dari dia semua gitu. Jadi kita sudah percaya lah ya sama dia. Dan hasilnya pun ya memuaskan sih, menurut kami memuaskan, dan saya sendiri, saya pribadi sangat senang dengan hasilnya gitu. Nah, ini sudah masuk di proses pembuatan plafon di ruangan tengah. Tadi kan sudah selesai ya yang di bagian depan gitu. Nah, ini yang ngerjakan plafon ini hanya kakak itu sendiri gitu. Jadi kalaupun Pak suami ada bantu, itu palingan Pak suami hanya bantu-bantu apa ya, ngangkatin papan supaya lebih gampang untuk diambil gitu kan. Nah, tapi kalau untuk pengerjaannya sendiri tuh ya cuman kakak itu sendiri gitu. Nah, ini sudah apa ya? Udah selesai di bagian ruangan tengahnya, dan ini Pak suami lagi ngerakit kipas yang kemarin kita ada pesan. Nah, ini kipasnya kemarin kami pesan lewat online, saya dapat dari Instagram. Kalau teman-teman ada yang tahu, dari KJA Lighting ya. Nah, itu saya sudah berapa kali pesan dari KJA Lighting juga gitu untuk lampu lampu tiang di teras juga dulu pakai pesan dari situ juga gitu. Tapi saya pesannya yang dari Samarinda biar lebih dekat gitu. Nah, jadi ini barang-barangnya juga sudah dipindahin, sudah mulai dipindahin ke depan semua. Ada si Ade yang lagi nongol. Nah, ini tapi di bagian depan masih berantakan ya, karena masih proses pembuatan plafonnya. Yang di bagian dapur juga kan belum selesai gitu. Nah, ini bagian teras juga masih sangat berantakan sekali gitu. Nah, ini untuk bagian teras, walaupun barang-barangnya banyak diletakkan di teras seperti ini, tapi bagian teras keramiknya nggak rusak sama sekali gitu. Jadi memang betul-betul betul-betul bagus lah ya tukangnya gitu. Nah, ini karena sekalian juga pengerjaan yang di dinding bagian samping ya, kiri kanan yang di bagian luar. Nah, ini lagi proses pengerjaan yang di dinding sampingnya yang dekat pintu dapur. Nah, ini sudah mulai diplester juga. Nah, ini memang tukangnya semuanya bawaan dari kakak itu yang pasang plafon gitu. Jadi untuk kakak itu sendiri bagian di dalam, dan yang lainnya itu bagian luar gitu. Nah, ini untuk yang sebelah kanan sudah selesai, sudah dicat juga kemarin. Kebetulan masih ada sisa cat sedikit, jadi sekalian aja dicat sekalian gitu. Nah, ini kipasnya sudah selesai, tinggal pasang baling-balingnya. Pak suami juga sudah cek semua kondisinya bagus, dan memang ini recommended lah ya untuk kipasnya gitu. Jadi ini kan kipasnya ada lampunya juga gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya pas malam itu lampu yang lain-lainnya bisa dimatikan, jadi yang nyala itu bisa lampu dari kipas aja gitu. Nah, ini untuk lampu dan kipasnya sendiri bisa dinyalakan terpisah. Misalnya hanya mau nyalakan lampu aja bisa tanpa nyalakan kipas gitu. Nah, ini dia untuk di bagian ruang tengah, plafonnya sudah jadi, tinggal bagian dapur yang belum. Nah, ini pengerjaannya hanya untuk satu rumah ini ya. Untuk satu rumah itu pengerjaannya hanya sekitar 1 minggu aja
itu yang ngerjakan hanya kakak itu sendiri gitu. Berarti kalau misalnya ada yang bantu dia ya mungkin nggak sampai 1 minggu ya ngerjakannya, karena memang apa ya, cepet sih orangnya juga, apa ya, kalau kerja memang fokus gitu. Nah ini untuk bagian dapur. Jangan salpok itu ada kopi sama teh karena sudah pengen minum kopi sama teh setelah seharian beres-beres. Nah ini untuk bagian dapur sudah selesai juga. Dan ini rapi betul hasilnya, hasil yang sebenarnya itu sangat rapi gitu. Nah ini untuk partisinya di bagian ini kemarin kan masih kosong. Nah ini juga kemarin sudah sekalian kita pesan. Tapi ini belum dicat ya, belum di apa ya? Karena kemarin kita pengennya mau cat sendiri karena pengen bikin catnya warna putih aja. Ini saya sambil dengar musik. Ini sudah malam sih ya, sudah jam 10 malam. Kami baru selesai beres-beres juga sambil dengar musik. Nah itu gordennya belum dipasang, tinggal pasang gorden aja besok lagi gitu. Karena ini sudah capek betul seharian beresin rumah gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.